Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan kita akan melanjutkan bahasan kita dari ucapan bahagia atau khotbah di bukit yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita sudah bahas ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita sudah bahas ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Kita sudah bahas ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kita sudah bahas ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran kemarin. Dan hari ini kita akan membahas Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kalau kita membaca bagian ini, apa sih artinya berbahagialah orang yang murah hati? Murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, waktu kita membaca ayat ini, seringkali muncul dalam pikiran kita murah hati itu orang yang suka memberi. Itu sebabnya kadang-kadang ya kita mendengar juga disampaikan di gereja, saudara harus murah hati, karena orang yang murah hati akan diberi kemurahan. Hanya memberi. Sudah kolekta belum? Sudah perpuluhan belum? Persembahan sulung sudah belum? Ya, kadang-kadang kita mendengar seperti itu karena kita tidak mendalami ayat ini. Sebetulnya ayat ini bukan berbicara tentang persembahan. Murah hati di sini bukan murah hati dalam arti, ya saya suka memberi dan sebagainya. Bukan. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kemarin saya sudah mengajarkan tool atau alat bantu yang kita bisa pakai untuk memahami ayat-ayat yang sulit atau untuk mengerti firman Tuhan. Kemarin saya berbagi dari www.blueletterbible.org atau www.blueletterbible.org. Mungkin ada yang berpikir, wah itu bahasa Inggris lagi. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita untuk mencoba mengamati ayat ini menggunakan alat bantu Alkitab berbahasa Indonesia. Nah, jangan pernah lupa, sebelum menggunakan alat bantu, kita harus ingat konteks atau latar belakang dari ayat ini lebih dulu. Sekali lagi, ini Matius pasal 5, ucapan bahagia, khotbah di bukit, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan Injil Matius, latar belakangnya ditulis. Pendengarnya adalah orang-orang yang belum percaya, pendengarnya adalah orang-orang dengan latar belakang Yahudi. Itu sebabnya kalau kita membaca Injil Matius, kita sering menemukan hal itu terjadi, misalnya kelahiran Tuhan Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi, bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem dan seterusnya. Nah, tanda-tanda seperti ini akan bisa Anda jumpai mulai dari Matius pasal yang pertama sampai yang terakhir. Akan ada banyak tanda bahwa pendengar atau pembaca utamanya adalah orang dengan latar belakang Yahudi. Dan kita tahu di kalangan di antara orang-orang Yahudi ada ahli Farisi, ya ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas. Sekarang mari kita mencoba melihat alat bantunya. Saya akan mengajak Anda untuk mudah saja kita pergi saja ke Google. Ya, pergi ke Google. Lalu Bapak Ibu silahkan klik atau ketik di situ di kolom pencarian Matius 5. Nah, di dalam kalau kita ketik Matius 5 akan muncul macam-macam. Ada dari Sabda, ada dari LAI, dari mana-mana. Saya akan mencoba untuk ketik atau klik yang dari Sabda. Matius pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat ya di sini Matius pasal 5. Saya akan klik di sini.
Nah, kemudian temukan ayatnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kalau kita sudah membaca di situ, kita pahami dan kita hafalkan Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Terus baca, hafalkan, hafalkan. Inilah caranya saya menghafal ayat. Jadi saya tidak pernah baca asal baca, tapi baca, hafalkan. Nah, setelah itu, coba kita mengerti apa maksudnya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan alat bantu yang ada di sini, di sebelah kiri, Bapak Ibu ada, saya harap Bapak Ibu bisa melihat kursor atau melihat layar yang saya miliki. Ada 5.27. Itu bisa diklik. Coba kita klik ya. Nah, 5.7. Waduh, keluar ini. Apa ini? Ini adalah Alkitab dalam berbagai terjemahan atau berbagai versi. Ada Alkitab TB itu terjemahan baru, BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari, FAYH itu firman Allah yang hidup, dan seterusnya ada TL terjemahan lama. Nah, coba kita pelajari apa yang disebut di dalam Matius pasal 7 di dalam terjemahan yang lain untuk kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Nah, coba kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Wah, bagus juga nih bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang coba kita FAYH, firman Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihani. Jadi tadi bahasa Indonesia sehari-hari memakai kata mengasihani untuk murah hati. FAYH menggunakan kata baik dan berbelas kasihan. Oh, kita dapat nih. Kalau begitu, murah hati dalam Alkitab terjemahan baru, di dalam terjemahan lain kita mendapatkan artinya mengasihani orang lain, baik dan berbelas kasihan. Wah, bagus ini. Coba kita lihat dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama. Berbahagialah segala orang yang menaruh kasihan, karena mereka itu akan beroleh rahmat. Waduh, luar biasa juga ini. Nah, coba kita teruskan ya, teruskan. Coba kita lihat Alkitab terjemahan yang agak kuno, yang agak lama. Ini KL 1863 ya. Ini masih pakai OE. Selamat orang yang ampunya kasihan, karena dia orang nanti dikasihankan juga. Wah. Jadi menurut terjemahan ini, kata murah hati, merciful di situ, artinya adalah yang empunya kasihan. Terus lagi, coba kita lihat terjemahan. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris dari The Message. Ini terjemahannya bagus. Terjemahan The Message ini karya dari Bapak Eugene Peterson. Saya pernah jumpa beliau di Michigan waktu beliau mengadakan satu seminar kecil di Calvin Seminary. Saya pernah hadir di sana. Ya, bagus sekali. The Message ini digemari oleh anak-anak muda karena singkat dan menggunakan bahasa kekinian, bahasa Inggris kekinian. Coba kita perhatikan di sini. You are blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourselves cared for. Wah, ini luar biasa ini. You are blessed when you care. Kamu diberkati pada waktu kamu itu murah hati, merciful, memperhatikan. At the moment of being careful, pada saat engkau itu menyatakan kemurahan hati, pada saat engkau menyatakan
compassion, waktu saat engkau menyatakan belas kasihan tadi, kamu menemukan dirimu sendiri cared for. Kita akan mendapatkan bahwa diri kita itu sudah dikasihani. Oh, kita makin ngerti sekarang. Jadi, bukannya kita berbelas kasihan supaya kita mendapat belas kasihan, bukan. Tapi kita berbelas kasihan, kita menyatakan mercy, kita being merciful tadi, kita menyatakan kebaikan, care tadi. Dan pada waktu kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa diri kita itu selama ini sudah dibelas kasihani. Tentunya oleh Tuhan. Oh begitu ya. Orang yang pelit menyatakan belas kasihan, orang yang pelit memperhatikan orang lain, orang yang tidak pernah bermurah hati, orang ini tidak akan bisa mengucap syukur, merasa kurang. Kenapa? Dia merasa tidak dikasihani. Dia mencari-cari belas kasihan. Oh, betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Nah, ini orang yang ingin dibelas kasihani terus. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah menyatakan belas kasihan. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, di bawahnya ada terjemahan bahasa Yunani juga. Makarioi, hoi, elemonen. Ya. Nah, kita lihat di sini yang dipakai adalah elemonen. Yang kemarin saya pakai blueletterbible.org, bahasa Inggris semua. Coba kalau kita pakai bahasa Indonesia, ini ada kamusnya juga. Coba kita lihat. Ketik di nomornya situ. Ya, elemonen. Elemon. Elemon. Ya. Nah, artinya apa? Merciful. Tapi tidak dijelaskan di bagian mana kitab ini kata merciful ini dipakai. Ayo coba kita ketik kemarin di dalam blueletterbible.org ya. blueletterbible.org. Kemarin saya sudah tunjukkan. Tinggal diklik saja. Lalu kita ketik Matthew chapter 5. Enter. Nah, kita dapatkan di sini Matius pasal 5 ayat 7. Klik tool interlinear, keluar ini. Blessed are the merciful, elemon. Nah, coba kita klik di sini, kita akan lihat. Tujuannya kita pakai ini, kita pengen lihat. Ini dipakai di mana saja. Kata ini, elemon. Ini dipakai di mana saja. Nah, coba kita lihat di sini, artinya merciful, tidak ada penjelasan apa-apa di sini ya. Merciful, tidak ada penjelasan apa-apa. Kita terus saja. Oh, ternyata kata ini dipakai hanya 2 kali di dalam Alkitab. Yang pertama Matius 5 ayat 7, yang kedua di dalam Ibrani 2 ayat 17. Coba kita tengok Ibrani 2 ayat 17. Saya akan buka di dalam Ibrani 2 ayat 17 dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Ibrani 2 ayat 17. Menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu caranya belajar Alkitab, saya harap Anda semua mencobanya, ya, belajar menggali firman Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17. Coba kita baca. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Betul ya, betul Yesus ya. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Ya, coba nanti kita lihat lagi. Supaya ia menjadi imam besar, betul. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, ini latar belakangnya adalah bahasan tentang imam besar yang menjelaskan tentang Yesus. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Oh, kalau begitu, kata merciful itu dipakai hanya 2 kali. Satu dipakai berbagai orang yang merciful, dan yang kedua dipakai Ibrani 2:17. Ini hanya dipakai untuk Yesus. Oh, kalau begitu kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa kata murah hati
Merciful ini kata yang luar biasa, kata yang tidak sembarangan, kata yang ilahi, karena Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang merciful. Tuhan sendiri adalah pribadi yang merciful. Karenanya, kalau begitu, kalau Anda dan saya berdoa, Anda dan saya rindu menjadi seperti Yesus, kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana dia being merciful. Bagaimana Yesus itu murah hati. Bukan murah hati menurut saya loh ya. Bukan murah hati menurut si A, si B, si C, bukan. Tapi kalau Anda ingin belajar murah hati, coba belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, ternyata kita menemukan bahwa, saya sudah bilang tadi konteksnya, orang Farisi dan ahli Taurat. Matius pasal 23 ayat 23 memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang terjadi pada masa itu. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang murah hati? Ternyata ada banyak orang yang justru sebaliknya. Padahal mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang rohani. Perhatikan Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Oh, tahu saya sekarang. Ternyata ada banyak orang yang menggunakan ayat, menggunakan kitab suci, bukan dengan maksud menyatakan belas kasihannya Tuhan, tetapi untuk menekan orang lain, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Perpuluhan dilakukan, ya, tetapi belas kasihan ditinggalkan. Artinya, jangan munafik. Jangan sekedar menjadi orang yang kelihatan top, rohani, pakai jubah, muncul di YouTube, subscribernya banyak sekali, rohani, namanya di papan atas, top dah pokoknya. Tapi tidak ada belas kasihan. Ini yang dimaksud Alkitab. Jadi belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Anda dan saya, kita warga negara kerajaan surga dipanggil untuk murah hati. Orang murah hati itu bagaimana sih? Orang yang murah hati pasti mengampuni. Karena penuh dengan belas kasihan. Kenapa kita mengampuni? Ya kita sudah diampuni. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan mendapatkan kemurahan hati. Kenapa? Ya pada waktu saya menyatakan belas kasihan, mengampuni, maka saya akan menemukan. Semakin banyak saya mengampuni, saya akan melihat, menemukan bahwa diri saya ini adalah orang-orang yang sebetulnya seperti mereka itu. Nggak pantas dikasihani. Saya menemukan kemurahan hati dari Tuhan yang luar biasa. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya nggak bisa ampuni, Pak. Saya pahit hati, Pak. Loh, ngapain pahit hati? Hidup cuma sekali kok pahit hati. Dunia ini indah, Bapak Ibu. Ya, sayang kita nggak bisa lihat keindahan karena kita pahit hati terus. Amarah terus. Ya, Facebooknya dipakai untuk hantam-hantaman. Si ini hantam sebelah sana hantam lagi, nggak nyebut nama sih. Lah buat apa? Sudahlah, murah hati, ampuni. Kalau ampuni ya nggak usah nyebut-nyebut lagi, nggak usah nyindir-nyindir lagi. Stop. Kenapa pahit hati? Murah hati, ampuni. Doa Bapa kami berkata apa? Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat selanjutnya dikatakan, karena kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni. Saya sudah pernah jelaskan di bagian yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi
Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan mendapatkan kemurahan. Jangan hidup dalam amarah, jangan hidup dalam kejengkelan, sakit hati, kepahitan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Taruh di kaki Tuhan. Dan jadilah orang yang mengalami pembebasan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati. Kalau hari ini ada di antara kita yang masih belum selesai, belum bisa mengampuni, belum punya belas kasihan kepada orang lain, masih suka gosip, masih suka ngobrol, masih suka fitnah, masih suka menceritakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, nginjak kepalanya orang lain, atau yang lain-lain, berhenti. Anda dan saya sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Kita pantas untuk menyatakan kemurahan hati. Merciful tadi. Dengan kita being merciful, dengan kita menyatakan kemurahan hati, kita akan menemukan diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami belas kasihan. Amin. Bapak di sorga, kiranya firman-Mu ini jadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus dibentuk Tuhan. Belajar menghargai belas kasihan yang dari Tuhan. Belajar menghargai kemurahan, mercy yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga dengan demikian kami bisa menyatakan belas kasihan, murah hati kepada orang lain. Sebab dengan demikian pada waktu kami menyatakan belas kasihan, waktu kami menyatakan kemurahan hati, disitulah kami mendapati diri kami sebagai orang yang banyak sekali mendapatkan kemurahan dari Tuhan, dari orang, dan sebagainya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bahasan hari ini. Sampai jumpa besok pagi dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Being merciful. Amin.